Campak merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus dan bersifat sangat menular. Pada tahun 1963, epidemi campak terjadi setiap 2 hingga 3 tahun dan menyebabkan 2,6 juta kematian setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan pada masa itu belum ada vaksinasi campak yang meluas. Pada tahun 2018 sendiri dilaporkan bahwa lebih dari 140.000 orang meninggal karena campak, terutama anak-anak di bawah usia 5 tahun meskipun vaksin sudah tersedia secara aman dan efektif. Penyakit campak di Indonesia masih menjadi masalah kesehatan yang harus ditangani karena kasusnya masih tinggi dan masih terdapat kejadian luar biasa. Penyebaran kasus suspek campak hampir terdapat di seluruh provinsi di Indonesia. Kasus suspek campak pada 2019 terbanyak berada pada Provinsi Jawa Tengah dengan 1.562 kasus, kemudian DKI Jakarta dengan 1.374 kasus, dan Aceh dengan 972 kasus. Berdasarkan riset kesehatan dasar yang dilakukan pada 2018, cakupan imunisasi campak di Indonesia pada anak umur 12 hingga 23 bulan menunjukkan bahwa terjadi penurunan cakupan imunisasi dari 82,1 pada 2013 menjadi 77,3 pada tahun 2018. Cakupan imunisasi berhubungan erat dengan pengetahuan dan sikap keluarga akan manfaat dari imunisasi. Oleh karena itu, pengetahuan mengenai penyakit campak sangat berpengaruh dalam meningkatkan kepekaan masyarakat terhadap penyakit campak dan cara penanggulangan serta pencegahannya dalam rangka menekan prevalensi campak di Indonesia. Epidemiologi campak dan definisi campak. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2015, campak merupakan penyakit endemik di negara berkembang termasuk Indonesia. Di Indonesia, campak masih menempati urutan kelima penyakit yang menyerang, terutama pada bayi dan balita. Kasus campak terbesar pada kelompok umur 5-9 tahun dan kelompok umur 1-4 tahun, sebesar 30% dan 27,6%. Campak adalah salah satu penyakit menular. Campak disebabkan oleh virus yang ditandai dengan gejala kulit kemerahan dan dapat menular dari droplet dari orang ke orang melalui udara. Campak adalah penyakit yang sangat menular dengan gejala awal berupa demam, konjungtivitis, pilek, batuk, dan bintik-bintik kecil dengan bagian tengah berwarna putih atau putih kebiru-biruan dengan dasar kemerahan pada selaput lendir pipi atau bercak koplik. Penyebab infeksi adalah virus campak yang termasuk dalam genus Morbillivirus yang merupakan bagian dari famili Paramyxoviridae. Sebagian besar kasus campak menyerang anak-anak usia prasekolah dan usia sekolah dasar. WHO juga menyatakan bahwa sekitar 30.000 anak di Indonesia meninggal akibat campak dan komplikasi lain seperti diare, kebutaan, gangguan pendengaran yang merusak otak, dan ensefalitis. Kegiatan surveillance setiap tahun melaporkan lebih dari 11.000 kasus suspek campak. Hasil konfirmasi laboratorium kasus tersebut ada 12-39% diantaranya dikonfirmasi terkena campak. Kejadian kasus suspek campak per 100.000 penduduk di Indonesia tahun 2018 sebesar 11,18%, periode tahun 2010 sampai 2015 diperkirakan ada 23.164 kasus campak. Kasus ini diperkirakan masih lebih rendah dari jumlah sebenarnya di lapangan, mengingat banyaknya kasus tidak dilaporkan terutama dari pelayanan swasta serta kelengkapan laporan surveillance yang masih rendah. Kasus campak masih mendominasi pada kelompok umur di atas 5 tahun dengan proporsi kasus campak di Indonesia tahun 2018 menurut umur yaitu balita 32,2% dan bukan balita 59,2%. Etiologi penyakit campak. Campak disebabkan oleh virus campak yang termasuk dalam genus Morbillivirus famili Paramyxoviridae. Virus tersebut merupakan spesies virus RNA berantai tunggal negatif yang memiliki diameter 120 hingga 250 nanometer. Virus tersebut diselubungi oleh lapisan pelindung lipid tidak bersegmen dan juga memiliki genom sekitar 16.000 nukleotida yang mengkodekan 6 protein struktural, yaitu nukleoprotein, fosfoprotein, hemaglutinin, matriks, fusi,
dan 2 protein non-struktural V dan C yang dikodekan dalam fosfoprotein gen. Selain itu, terdapat 2 protein penting dalam patogenesis penyakit campak, yaitu protein F atau fusi yang bertanggung jawab untuk fusi virus dan membran sel inang, kemudian berperan sebagai penetrasi virus dan hemolisis. Kemudian terdapat protein H atau hemaglutinin yang bertanggung jawab untuk mengikat virus ke reseptor pada sel inang. Protein tersebut merupakan salah satu dari 2 glikoprotein transmembran yang terdapat pada permukaan virion yang berikatan dengan reseptor seluler seperti limfosit, monosit, makrofag, sel dendritrik, dan juga nektin 4. Baik, materi selanjutnya adalah patogenesis campak. Patogenesis campak atau proses terjadinya penyakit campak dimulai dari virus campak yang dapat ditularkan melalui droplet ataupun partikel aerosol dan awalnya menyerang sel limfosit, sel dendritik, dan sel alveolar makrofag yang ada di saluran pernafasan. Nah, virus campak ini dia akan tetap bertahan di suatu ruangan walaupun penderitanya sudah tidak berada di ruangan tersebut. Penyakit ini dapat ditandai dengan beberapa gejala seperti demam, batuk, pilek, konjungtivitis, ruam makulopapular eritematosom, dan lesi pada mulut atau bintik koplik. Kemudian penyebaran infeksi penyakit campak ini dapat ditularkan apabila virus campak yang berada pada droplet atau partikel aerosol dihirup dan melekat di permukaan nasofaring dan konjungtiva. Nah, apabila melekat, virus ini akan bereplikasi dan akan menyebar di jaringan limfa regional. Setelah itu, apabila telah terjadi penyebaran, maka akan terjadi viremia primer. Di viremia primer ini virus ini akan multiplikasi di sistem limfa hati dan juga kelenjar limfa. Setelah itu pada hari ke-5 sampai hari ke-7 akan terjadi viremia sekunder yang berlangsung di seluruh tubuh mulai dari kulit hingga saluran pernafasan. Nah, pada hari ke-11 sampai 14 hari virus ini akan berada di darah, saluran pernafasan hingga pada organ-organ lainnya. Adapun masa inkubasi campak berlangsung sekitar 10 hari. Biasanya juga ada yang berlangsung sekitar 7-18 hari setelah terpapar virus. Setelah masa inkubasi tersebut, terjadi gejala klinis yang terbagi ke dalam 3 stadium. Yang pertama yaitu stadium prodromal, di mana pada stadium ini akan timbul gejala demam yang berkisar dalam suhu 39,5 derajat yang berlangsung pada 3-4 hari. Kemudian yang kedua stadium exanthem, di mana pada stadium ini terjadi timbulnya ruam makulopapular yang dimulai dari rambut belakang telinga hingga bagian tubuh bagian bawah. Kemudian pada tahap ini dia berlangsung sekitar 6-7 hari yang disertai dengan demam tinggi yaitu sekitar 40 derajat Celcius. Kemudian yang ketiga yaitu masa penyembuhan atau stadium penyembuhan. Nah, pada stadium penyembuhan ini dia terjadi setelah 3-4 hari ruam yang lama-kelamaan ruam tersebut akan menghilang dalam 6-7 hari dan akan berubah warna menjadi kecoklatan. Selanjutnya yaitu penularan virus campak. Jadi virus campak ini menular melalui perantara droplet, di mana virus campak menular melalui cairan atau cipratan liur yang dikeluarkan oleh seseorang yang sedang terinfeksi, baik itu dari hidung maupun dari mulut. Penularan ini melalui bersin, batuk, atau bahkan saat berbicara. Virus campak yang telah terinfeksi ke dalam tubuh manusia akan terus bereplikasi dan menyebar selama masa inkubasinya, di mana dimulai dengan penyebaran ke jaringan limfoid, kemudian disebarluaskan ke seluruh aliran darah oleh limfosit yang terinfeksi. Masa infeksi campak meluas beberapa hari sebelum maupun setelah dimulainya gejala ruam. Masa penularan campak itu sebanyak 4 hari sebelum munculnya gejala ruam sampai 4 hari setelah munculnya gejala ruam. Gejala pada campak itu dia diawali dengan demam tinggi, pilek, batuk, kehilangan nafsu makan, dan konjungtivitis. Dalam kasus campak yang lebih parah itu campak bisa menyebabkan infeksi telinga, diare, pneumonia,
dan atau ensefalitis. Kasus campak pada ibu hamil itu bisa menyebabkan keguguran, kematian saat lahir, prematur, dan bayi yang baru lahir dengan campak. Namun dalam penyakit campak ini ada pun upaya pencegahannya. Jadi untuk mencegah seseorang terkena campak dapat dilakukan dengan pemberian vaksin campak gondong rubella atau MMR. Beberapa orang menganggap bahwasanya vaksin ini dapat menyebabkan autisme. Namun para ilmuwan di seluruh dunia telah membuktikan bahwa mereka sama sekali tidak menemukan antara hubungan vaksin MMR dengan autis. Upaya pencegahan campak dengan vaksin ini 97% efektif dalam mencegah penyakit karena telah dibuktikan oleh beberapa ilmuwan atau peneliti. Untuk penggunaannya dianjurkan 2 kali dalam pemberian, yakni dosis pertama pada usia 12-15 bulan dan dosis kedua pada usia 4-6 tahun. Pada orang yang belum pernah vaksin dalam waktu 72 jam setelah terpapar, virus itu harus sudah divaksin untuk mencegah infeksi. Selain itu, untuk wanita hamil, bayi, dan mereka yang memiliki sistem kekebalan yang lemah itu harus menerima suntikan antibodi dalam waktu 6 hari setelah terpapar virus. Hal ini dilakukan untuk menghindari infeksi dan komplikasi. Adapun vaksin campak ini terdiri dari vaksin hidup dengan strain virus yang melemah sehingga terbentuk antibodi yang protektif saat terkena virus campak. Namun vaksin memiliki efek samping di mana vaksin itu memberikan rasa sakit seperti demam, ruam ringan, dan nyeri sendi atau kekakuan. Seseorang yang terkena campak ini juga bisa ditangani dengan melakukan terapi suportif. Hal ini dilakukan untuk memperbaiki atau mencegah dehidrasi dan defisiensi nutrisi, penyediaan vitamin A, serta pengenalan dan pengobatan infeksi bakteri sekunder. Vitamin A juga harus diberikan kepada kasus yang akut. Penyakit campak di Indonesia hingga saat ini masih menjadi masalah kesehatan yang harus ditangani karena kasusnya yang masih tinggi dan masih terdapat kejadian luar biasa atau KLB. Nah, campak merupakan salah satu penyakit menular yang disebabkan oleh virus yang ditandai oleh gejala kulit kemerahan dan dapat menular dari droplet orang lain melalui udara. Nah, salah satu cara atau upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi penyakit campak ialah dengan melakukan vaksinasi. Nah, upaya pencegahan campak dengan vaksinasi campak 97% efektif dalam mencegah penyakit.